Mentor muda, selamat datang di Creative Talks Polimedia dengan saya Naswanisa sebagai Duta Polimedia tahun 2025. Nah, di kali ini saya akan bahas hal menarik nih mengenai prodi pemeliharaan mesin. Tapi tentunya saya nggak akan sendiri karena di samping saya sudah ada salah satu dosen dari prodi pemeliharaan mesin, yaitu ada Ibu Dr. Arahmah Aprilia STMT. Selamat siang Ibu. Siang Nazwa. Dan juga ada salah satu mahasiswa dari prodi pemeliharaan mesin semester 4, yaitu ada Zidan Zulfikri. Selamat siang. Halo, siang. Tapi sebelum itu Sobat Kreatif boleh nih follow IG-nya Polimedia di @polimediakreatif, atau Sobat Kreatif juga bisa nih kunjungi websitenya di www.polimedia.ac.id. Nah, langsung aja kali ya kita tanya-tanya. Aku mau tanya ke Ibu dulu nih. Iya. Nah Bu, prodi pemeliharaan mesin ini tuh termasuk di jurusan apa sih? Dan juga dia masuknya D3 atau D4? Iya, terima kasih ya. Halo teman-teman. Prodi pemeliharaan mesin adalah program studi di bawah jurusan teknologi industri Polimedia yang merupakan diploma 3. Jadi teman-teman belajar lebih fokus dengan namanya ya, konsepnya adalah vokasi dan langsung terhubung ke industri. Oke, berarti berarti dia termasuk di diploma 3 dan juga udah langsung terhubung ke industri ya Bu. Ya. Nah, berarti pembelajarannya sendiri tuh bagaimana Bu di prodi pemeliharaan mesin ini? Iya, jadi teman-teman nanti akan mempunyai proporsi 60% praktikum dan 40% teori. Dengan bentuk teman-teman harus aktif di mesin-mesin yang sudah disediakan simulasi seperti industri sebenarnya. Oke, berarti untuk praktiknya juga lebih dominan ya Bu. Iya, nah, benar. aku mau tanya ke Zidannya nih, berarti ada nggak sih pengalaman seru untuk ngerjain tugasnya nih pas selama kuliah di prodi pemeliharaan mesin ini? Banyak. Salah satunya itu seperti Mekatronika kali ya. Mekatronika, Iya. Ibu. Nah, mekatronika apa tuh? Itu kita membuat robotik. Jadi semua robot yang kita coding dengan perintah yang kita inginkan. Lalu juga ada AutoCAD, CAD/CAM, itu 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus juga ada welding, kita ada pengelasan juga. Itu benar-benar seru sih. Berarti banyak juga ya udah praktik yang dijalanin sama Zidan ini. Udah banyak. Nah, kan ini seru banget nih pembelajaran-pembelajaran yang tadi Zidan bilang. Terus ada nggak sih kayak pameran atau terkait untuk memperlihatkan hasil-hasil karya di prodi pemeliharaan mesin ini? Ada. Itu kita ada di pameran himpunan teknologi industri itu ada seperti Texel, teknik selebrasi. Itu kita menampilkan semua hasil kreativitas anak teknik grafika. Lalu juga kita ada acara seru-seruannya juga di situ, nggak cuman menampilkan hasil kreativitas anak teknik doang. Oke, terus sistem pembelajaran sendiri nih untuk Zidan sendiri tuh di prodi ini kayak gimana? Cukup seru. Apa yang tadi dibilang Bu Ama, kita tuh kebanyakan 60% apa Bu? Praktik. 40%-nya lagi itu kita teori. Jadi ya lebih seru gitu. Seru ya, banyak praktiknya. Seru banget, banyak praktik. Gitu. Kita banyak kegiatan juga jadinya. Oke, nah Bu, untuk jalur penerimaannya sendiri nih, pemeliharaan mesin ini buka untuk jalur apa aja dan ada berapa kuota nih? Jadi teman-teman, kita punya 3 cara ya teman-teman, seperti SNBP, SNBT, juga ada jalur mandiri ya. Tapi kita harus tahu ini ya, kita itu punya kuota yang kompetitif ya, karena satu kelas dibuka dengan jumlah yang teman-teman harus segera nih daftar supaya kuotanya tidak keduluan sama yang lain. Oke, jadi cukup sedikit ya Bu kuotanya, jadi harus rebutan nih siapa yang mau masuk ke pemeliharaan mesin ini. Iya, satu kelas. Soalnya juga mungkin teman-teman di luar sudah paham bahwa lulusan dari pemeliharaan mesin langsung terserap. Langsung terserap ketika buktinya di magang kemarin. Jadi semuanya terserap
nggak lama cari langsung. Jadi ada beberapa industri yang datang hanya saja karena sudah terserap, jadi mereka mungkin sedikit kecewa, jadi nggak dapat mahasiswa magang dari Polimedia. Nah ini kan ngomongin langsung terserap ya Bu, dari prodi pemeliharaan mesin ini. Nah bagaimana dengan tracer study yang udah ada di sini di prodi pemeliharaan mesin ini? Jadi kita punya alumni-alumni yang sudah bekerja di industri-industri seperti industri Indofood ya, karena kita juga sudah kerjasama dan juga seperti Jidan sudah kemarin mampir ke Mayora ya, lalu kemudian Paramount Bed itu adalah supplier produk-produk hospitality di rumah sakit paling besar. Jadi memang kalau untuk alumni sudah banyak yang aktif di industri. Oke, jadi tersebarnya tuh udah ada yang di rumah sakit, juga ada di Indofood ya Bu, salah satunya. Kalau yang Paramount Bed itu lebih ke industri pembuatan ini furniture untuk rumah sakit. Iya, maksudnya gitu. Oke. Iya, terus gimana nih dengan prodi pemeliharaan mesin ini? Apakah butuh portofolio untuk masuknya atau gimana tuh? Oh iya. Untuk portofolio kita bisa terima semuanya dari SMA bisa, SMK bisa, madrasah bahkan mungkin kita juga masih ada mahasiswa dari madrasah yang kemarin alhamdulillah anaknya juga ternyata bisa adaptasi dan senang di kampus kita ini. Yang penting nih sehat jasmani dan rohani karena teman-teman akan praktek dan langsung menggunakan mesin-mesin besar yang mirip dengan industrinya. Oke, jadi yang utama adalah sehat jasmani dan rohaninya. Iya, benar. Nah, Ibu sendiri bagaimana nih pengalamannya POV sebagai salah satu dosen yang mengajar di prodi pemeliharaan mesin ini? Ya, nggak bisa berkata-kata sebenarnya pemeliharaan mesin ya. Jadi pemeliharaan mesin seperti teman-teman tahu kalau jumlah laki-lakinya banyak ya. Jadi mereka aktif ya secara kegiatan, lalu kemudian memang membutuhkan praktek, mereka antusias ketika langsung menggunakan mesin ya, lalu kemudian mereka juga sebagai alumni datang lalu menceritakan bahwa mereka aktif juga di industrinya, jadi antara seru sama bangga ya menjadi dosen di pemeliharaan mesin. Seru-seru juga berarti anak-anaknya karena mengikuti pembelajarannya juga ya Bu? Benar. Oke. Aku mau nanya nih ke Zidan, berarti kenapa sih milih prodi pemeliharaan mesin dan kenapa harus Polimedia di Polimedia? Oke, saya jawab ya. Iya boleh. Kalau kenapa saya memilih Polimedia, karena sebelum saya masuk ke Polimedia itu udah saya cari dulu prodi teknik pemeliharaan mesin ini, dia berfokus kepada mesin-mesin apa, dan juga saya minat karena karena passion saya juga. Saya berasal dari SMK juga, dari teknik kendaraan ringan, jadi ya sudah satu jalur gitu. Oke, nah untuk Ibu Ama sendiri, kenapa nih harus pilih Polimedia dan kenapa harus prodi pemeliharaan mesin? Iya, jadi teman-teman, prodi pemeliharaan mesin adalah prodi satu-satunya yang memiliki banyak mesin yang mirip dengan industrinya, seperti mesin-mesin CNC, kemudian mesin rotografur dan dry laminasi, juga Sakura 4 dan 2 warna yang mendukung berbagai industri. Teman-teman akan merasakan keseruan di Polimedia, utamanya dengan mesinnya. Oke, berarti ya itulah ya Bu alasan untuk kenapa pilihnya pemeliharaan mesin, karena juga mesin-mesinnya tuh udah termasuk hampir mirip sama yang ada di industri langsung. Wah, seru-seru banget nih ternyata ngobrol-ngobrol tentang prodi pemeliharaan mesin ini. Tapi waktu kita yang terbatas, jadi harus mengakhiri obrolan ini. Dan terima kasih untuk Ibu Ama udah sharing-sharing, juga untuk Zidan, terima kasih. Sama-sama. Oke, Sobat Kreatif, tapi sebelum itu Sobat Kreatif bisa cek IG-nya Polimedia atau YouTube-nya Polimedia karena masih banyak lagi episode-episode seru menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Creative Talks Polimedia. Dadah!